lihat apa aja sih makanan dan minuman yang kamu konsumsi dalam sehari. Dari situ nanti bisa dilihat juga kira-kira asupan zat gizinya udah cukup atau belum. Langsung saja berikut ini formulirnya. Nah, di sini formulirnya nanti ada waktu makan. Untuk makan paginya nanti bisa ditulis jamnya seperti jam 7, jam setengah 1, jam 7 malam seperti itu. Nah, untuk nama makanannya itu bisa ditulis secara detail seperti kayak nasi putih, ayam goreng, sayur sop seperti itu. Nah, untuk contohnya saya pakai sayur sop ya. Untuk bahan nama cara pengolahan terlebih dahulu. Untuk cara pengolahan sayur sop itu kayak seperti direbus. Nah, nanti kayak ayam goreng itu bisa ditulis digoreng seperti itu. Nah, selanjutnya bahan makanan itu kayak sayur sop tadi itu kayak dituliskan seperti wortel, kentang, kol seperti itu. Nah, lanjut untuk bagian URT sendiri itu adalah untuk jumlah kita pakainya, ukuran yang bisa dipakai sehari-hari. Misalnya kayak 1 piring, 1 gelas minum, 1 potong, terus kayak 1 sendok sayur kayak gitu. Selanjutnya ada keterangan. Untuk keterangannya nanti kayak bisa dituliskan makanan tidak habis, porsinya besar atau kecil, terus merek dan kondisi khusus saat makan. Nah, nanti bisa dituliskan juga kayak sayur sop. Semisal yang diambil itu kebanyakan wortel, bisa dituliskan juga di bagian keterangan. Nah, itu langsung saja ditulis di kolomnya ya. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya kita makan di luar itu gimana? Untuk makan di luar itu tetap dicatat ya. Nanti tinggal ditulis makan apa, terus tempatnya nanti juga bisa ditulis kayak di warung atau di restoran, dan jumlahnya kira-kira berapa seperti itu. Kalau misalnya nggak tahu jumlah pastinya, nggak masalah sih, tapi tetap pakai perkiraan URT tadi ya, kayak misal ngambilnya 1 sendok makan, 1 sendok sayur seperti itu. oke, paham. Kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya. Sekian, terima kasih. Oke, sama kasih juga. Ya. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan cara mencatat konsumsi makan menggunakan metode Weight Food Record. Sebelumnya, tujuan dari pencatatan ini adalah mengetahui jumlah asupan makan dan minum secara akurat, lalu mengetahui jenis dan variasi makanan yang dikonsumsi, dan menilai kecukupan gizi harian. Untuk cara pengisian formnya, yang pertama, Ibu bisa mengisi identitas responden dulu, dari tanggal, nama, dan lain sebagainya, lalu mencatat waktu makan dari pagi hingga malam, lalu menulis nama makanan atau minuman, lalu menulis bahan utama makannya, lalu ditimbang berat awal, terus dihitung sisanya, dan juga mencatat semua beratnya. Jadi untuk pencatatan sebaiknya dilakukan langsung saat makan agar hasilnya itu lebih akurat. Lalu jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau saya lupa menimbang sebelum makan itu bagaimana? Seharusnya itu diusahakan selalu menimbang sebelum makan. Jadi kalau misalkan terlanjur lupa, sebaiknya diulangi di hari yang lain. Apa ada pertanyaan lain? Kalau makannya di luar rumah itu bagaimana ya cara menimbangnya? Diusahakan untuk membawa timbangan sendiri dari rumah tiap mau makan. Jadi cara nimbangnya itu yang pertama, mastiin timbangannya itu udah di angka 0. Lalu kalau bisa ditaruh wadah gitu untuk menimbang, lalu ditekan dulu tombol tabnya, lalu ditimbang makanan sebelum dimakan dan dicatat sebagai berat awal. Setelah makan baru ditimbang sisa makanannya, lalu dihitung jumlah yang dimakan dengan cara berat awal dikurangi dengan berat sisa. Udah cukup? Udah. Terima kasih.